Permasalahan kesehatan di Indonesia masih menjadi perhatian hingga kini. Mulai dari stunting, angka kematian ibu dan bayi, angka kematian akibat penyakit menular, hingga ketersediaan fasilitas kesehatan yang belum merata. Cita Sehat Foundation sebagai NGO yang memfokuskan diri pada aktivitas pemberdayaan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia, hadir untuk memberikan solusi akan permasalahan kesehatan. Visi kami mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat secara paripurna, sehingga mampu untuk produktif dan bermanfaat bagi seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, kami berkolaborasi bersama mitra yang terdiri dari mitra korporat berbagi bisnis, pemerintah, komunitas, dan akademisi. Dan hingga saat ini sudah ada 36 mitra yang berkolaborasi untuk bersama sehatkan Indonesia. Kami menjalankan dari hulu ke hilir dalam menerapkan program pemberdayaan kesehatan masyarakat, dimulai dari perencana program, yaitu social mapping dan peta program. Kemudian sebagai implementator program, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kami juga membuat program yang mendukung SDGs, hingga membuat laporan yang berkelanjutan. Kami pun mengajak mitra corporate untuk bersinergi lewat program ambulans, mobil klinik, klinik Pratama, dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Mari berkolaborasi bersama kami. Bersama Cita Sehat, bersama Sehatkan Indonesia. Sangat peduli dengan pencegahan. Yuk, dukung program preventif Cita Sehat di www.citasehat.donasi/citacare-program. Sobat Sehat, berdasarkan hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey Oktober 2022, sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri. Berangkat dari isu tersebut, di 2023 ini Cita Sehat Foundation melalui program Gandeng Kawan hadir untuk memberikan edukasi seputar kesehatan mental bagi remaja di Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama bagi remaja di Indonesia, sehingga anak muda Indonesia dapat mengisi hari-harinya dengan lebih positif dan produktif. Mari dukung program Gandeng Kawan untuk generasi muda Indonesia yang lebih baik.
ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Sobat Sehat, berdasarkan hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey Oktober 2022, sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10-17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Jumlah itu setara dengan 15,5 juta remaja di dalam negeri. Berangkat dari isu tersebut, di 2023 ini Cita Sehat Foundation melalui program Gandeng Kawan hadir untuk memberikan edukasi seputar kesehatan mental bagi remaja di Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama bagi remaja di Indonesia, sehingga anak muda Indonesia dapat mengisi hari-harinya dengan lebih positif dan produktif. Mari dukung program Gandeng Kawan untuk generasi muda Indonesia yang lebih baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar nih Sobat Sehat semuanya? Ya, ketemu lagi bersama saya Dr. Haizil Fuadi, dokter dari Klinik Cita Sehat Kota Medan, menemani Sobat Sehat semuanya untuk webinar pada pagi hari ini. Hari ini kita bicara tentang kesehatan mental. Ya, jadi Cita Sehat Foundation terus selalu memberikan webinar, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang fenomena self-harm pada pelajar. Perlukah orang tua cemas? Nah, jadi ini materinya relate untuk orang tua yang memiliki anak-anak di usia remaja maupun untuk kelompok remaja sendiri. Nah, ini saya mau absen sedikit nih untuk para peserta pada pagi hari ini. Kira-kira yang pelajar siapa aja ya? Jadi boleh raise hand atau boleh juga ditulis di kolom komentar nama, usia, dan saat ini profesinya sebagai apa? Apakah pelajar, mahasiswa, atau gimana? Jadi kita tahu nih kira-kira peserta kita hari ini tuh ada siapa aja. Nah, hari ini kita akan bicara tentang self-harm bersama narasumber yang pastinya sudah tidak diragukan lagi di bidangnya, yaitu seorang dosen, seorang psikolog juga. Ya, jadi nanti kita akan banyak belajar tentang self-harm itu seperti apa sih sebenarnya, ya mitos dan faktanya bagaimana, terus siklusnya bagaimana, ya, dan ciri-ciri dari self-harm itu sebenarnya apa aja. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama narasumber kita. Nah, sebelumnya saya mau mengingatkan, ini tetap tertib ya seperti biasa, ya kan, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan mode diam atau mute mikrofon dan mengaktifkan kamera zoom-nya biar kita sama-sama lihat nih ya pesertanya bisa saling tatap-tatap wajahnya. Ya, jadi boleh diaktifkan kamera zoom-nya kalau tidak ada halangan. Terus peserta wajib mengikuti acara hingga selesai, menjaga tata tertib dan kesopanan selama acara berlangsung, dan nanti pada saat pemateri menyampaikan materinya, peserta juga boleh menuliskan pertanyaannya di kolom pesan, ya boleh nama, terus underscore lanjut ke pertanyaannya, nanti akan kita bacakan satu-satu, atau nanti boleh juga kalau ada yang mau interaksi langsung, nanti tinggal di raise hand di akhir pemateri menyampaikan materi. Dan di akhir nanti ada link untuk para peserta yang dibagikan oleh panitia untuk mengisi link absensi di akhir acara. Nah, sebelum kita masuk ke materi webinar kita pada pagi hari ini ada sedikit program baru dari Cita Sehat Foundation, yaitu Gandeng Kawan. Nanti profil Gandeng Kawan akan disampaikan oleh tim Cita Sehat Foundation, yaitu oleh Mbak Nurul. Kepada Mbak Nurul, saya persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Haizil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sehat semua. Terima kasih telah bergabung nih pagi hari ini bersama Cita Sehat dan juga Gandeng Kawan. Nah, di sini saya akan menyampaikan
Gandeng Kawan itu apa sih? Jadi Gandeng Kawan adalah salah satu program yang diusung Cita Sehat dari awal tahun 2023 yang concern terhadap kesehatan mental gitu. Nah, datang dari data hasil penelitian Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang menyebutkan bahwa 1 dari 3 remaja Indonesia memiliki masalah mental gitu ya. Jadi sangat miris gitu kalau melihat angkanya karena kesehatan mental ini mungkin belum disadari oleh banyak orang gitu bahwa penting juga gitu selain kesehatan fisik. Nah, ini juga ada beberapa kasus terkait kesehatan mental remaja di awal tahun 2023 ya. Bisa dilihat ada juga yang akan kita bahas hari ini yaitu self harm gitu ya yang dilakukan secara massal oleh remaja di Karangasem dan juga beberapa kasus lainnya yang mendorong kami kemudian untuk mengusung program Gandeng Kawan ini gitu. Nah, dengan adanya isu tersebut, kami dari Cita Sehat Foundation melalui Gandeng Kawan hadir untuk memberikan edukasi kesehatan mental dengan gaya komunikasi yang ringan dan santai gitu ya. Dengan harapan remaja Indonesia ini dapat mengisi aktivitasnya dengan lebih positif dan juga produktif gitu. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang baru saja kami lakukan di awal tahun gitu ya, memberikan edukasi kesehatan mental tepatnya di SMP Negeri 1 Cisarua Bandung pada bulan Maret lalu gitu. Jadi kami melakukan edukasi mental health ke sekolah-sekolah dan juga ke komunitas anak muda. Mungkin di sini juga ada yang pelajar, mungkin bisa ditunggu ya, bisa siapa tahu nanti gandeng kawan berkunjung ke sekolah sahabat sehat semua. Nah, kami juga ingin mengajak teman-teman di sini, baik mahasiswa, mungkin ada yang ingin berkontribusi, boleh melalui donasi ataupun yang lainnya bisa menghubungi call center kami. Nah, untuk donasi sendiri bisa dikirimkan melalui rekening atas nama Cita Sehat Foundation, ada Bank Mandiri, Syariah Mandiri, dan Muamalat. Boleh mungkin di screenshot atau dicatat gitu ya. Dan juga konfirmasi donasi ke nomor call center Cita Sehat di 0813 2017 7170. Dan terakhir, jangan lupa update terus informasi soal Gandeng Kawan, baik itu ada tips mental health ataupun informasi mental health lainnya. Ada juga informasi kegiatan kami di Instagram @gandengkawan dan juga Twitter @gandengkawan. Jangan lupa di follow ya sahabat sehat semua. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nurul yang telah menyampaikan profil singkat tentang Gandeng Kawan, ya program baru dari Cita Sehat Foundation. Jadi kepada para peserta yang ingin tahu lebih lanjut, boleh dihubungin kontak yang sudah tertera tadi, atau bisa dikepo juga di IG-nya Gandeng Kawan. Terus bagi teman-teman yang mau ikut memberikan partisipasinya, baik secara material, boleh bantu donasi di nomor rekening yang sudah di-share tadinya. Oke, selanjutnya kita mau kenalan nih sama pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan seorang dosen, seorang psikolog juga, yaitu ada Ibu Citra Hati Leometa MPSI, PSI, seorang psikologis klinis remaja dan dewasa, alumni S1 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lulus pada Desember 2007, dan melanjutkan studinya di Magister Profesi Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran. Saat ini beliau aktif menjadi seorang staf pengajar di Prodi Psikologi Universitas Buana Perjuangan dan di Institut Kesehatan. Beliau juga PLT Kepala Prodi Program Studi Psikologi di Institut Kesehatan Indonesia. Sekarang juga aktif sebagai psikolog di Biro Konsultasi Ruang Tumbuh dan aktif di Poli Psikologi Rumah Sehat Basnas Jakarta. Terus beliau juga merupakan seorang tester freelance untuk administrasi tes psikologi. Ya, ada banyak riwayat organisasi dari beliau juga. Pernah menjadi seorang psikolog dan koordinator pelayanan pendampingan korban di P2TP2A di Kota Depok. Terus pernah menjadi koordinator field workers and field workers untuk penelitian the disaster thermometer and its validity
Advanced Psychometry Study in Indonesian Women with Breast. Jadi ini udah sangat berpengalaman sekali di bidangnya. Kita sapa Ibu Citra Hati Leometa. Assalamualaikum Ibu. Masih Oke, terima kasih. Assalamualaikum untuk semua. Assalamualaikum. Kemudian apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan semangat ya walaupun libur. Mudah-mudahan ilmunya bisa dinikmati sambil weekend ceria ya. Amin. Jadi weekendnya lebih bermanfaat ya Bu ya. Amin. Produktif, weekend yang produktif. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kali ya Bu ke materinya ya, pemaparan materi pada pagi hari ini ya. Baik. Oke. Baik, saya mungkin akan share screen dulu. Ya, kita hari ini sesuai dengan jadwal materi kita hari ini, kita akan bahas tentang self-harm ya, yang mungkin kalau saya nih praktek di ruang psikologi gitu, itu ya lumayan nih beberapa selalu bilang saya self harm dan memang kalau dari sampling kliennya rata-rata usianya masih ya sekitar remaja ataupun dewasa yang baru masuk dewasa lah ya gitu, sekitar 20-an yang memang suka mengalami self harm. Dan biasanya kalau pada dewasa muda itu terjadi memang sudah diawali dari mereka remaja gitu. Jadi terbawa sampai mereka dewasa, dan terkadang ada yang tambah parah, ada yang mungkin agak berkurang juga gitu. Nah, mungkin yang khawatirnya yang tambah agak parah ya gitu, yang sampai pada akhirnya ya bisa reaksinya bukan hanya lagi self harm tapi bisa melukai secara lebih serius gitu pada mereka. Seperti itu mungkin ya. Nah, mungkin kita lanjutkan lagi, Mbak. Ini saya. Kemudian mungkin ini ada quiz yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ini ada beberapa topik yang akan kita bahas pada pertemuan Sabtu ini ya, terkait dengan fenomena self harm. Kemudian apa itu self harm, bentuknya, siklusnya, bagaimana hubungannya self harm dengan bunuh diri, dan bagaimana caranya kita menangani self harm itu sendiri ya. Oke, nah mungkin kita masuk dulu nih pada fenomena. Nah, beberapa belakangan ini ya ada kasus-kasus yang kaitannya dengan self harm itu. Nah, di sini ada pelajar dari Kabupaten Bengkulu Utara itu melakukan self harm secara massal. Itu juga terjadi di Bali juga. Nah, kemudian ternyata berdasarkan penelitian juga bahwa rata-rata yang melakukan self harm itu adalah remaja yang berjenis kelamin perempuan ya gitu. Nah, biasanya bentuk self harm-nya itu yang paling umum adalah sayatan, baik itu di tangan ataupun mungkin di bagian yang lain, tapi pada umumnya di tangan, dan dilakukan terkadang berulang-ulang. Nah, itu mungkin. Kemudian, nah sebetulnya kalau kita melihat kasus seperti ini ya, ini dan terekspos gitu ya di media ataupun dimanapun ya, kasus itu tuh sebetulnya seperti gunung es gitu ya. Bisa jadi yang terekspos ataupun yang terbahas oleh media ataupun oleh siapapun yang pada akhirnya viral gitu, itu merupakan kasus yang mungkin sebagian dari kasus kecil gitu. Sebetulnya kasus self harm itu kayak gunung es itu, yang terlihatnya cuma sedikit padahal pada kenyataannya bisa jadi itu banyak. Nah, berdasarkan survei ya, mungkin yang masih seperti fenomena gunung es ini gitu ya, ada penelitian dari YouGov gitu ya. Ternyata dari 1.018 orang, 36,9%-nya itu pernah melukai diri. Kemudian di sini ada bila ditanyakan kepada 5 responden, ternyata 2 orangnya itu pernah mengalami self harm.
dan ini diambilnya dari kalangan anak muda ya, survei ini. Kemudian berdasarkan catatan pasien di RSUD Sutomo, nah, di bagian psikiatriknya karena yang melaporkan adalah dokter psikiatri, menjelaskan bahwa dalam seminggu itu ada 10 pasien remaja yang datang berkonsultasi terkait dengan perilaku menggores tangan, mencakar, ataupun membenturkan diri ke tembok. Nah, terkadang ini juga ya termasuk membenturkan diri ke tembok. Termasuk juga beberapa klien saya gitu, mereka nggak ada nih tanda-tanda bekas self harm di tangannya gitu. Tapi ternyata bentuk self harm-nya yaitu membenturkan diri ke tembok, ataupun terkadang ada yang bilang saya berusaha sekuat mungkin untuk melakukan self harm yang tidak terlihat oleh orang lain, gitu katanya, supaya ya nggak terdetek sama orang lain. Tapi ya dia lakukan untuk ya kebutuhan psikologisnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa definisi dari self harm yang mungkin kita lihat dulu, gitu. Karena kalau nggak kenal apa self harm itu, kayaknya kita mungkin jadi bisa kacau ya pemahaman kita tentang self harm. Berdasarkan American Journal of Psychiatry, dijelaskan bahwa self harm adalah perbuatan yang disengaja untuk melukai tubuh sendiri. Dan cedera tersebut terjadi pada diri sendiri tanpa bantuan orang lain, dan cedera tersebut cukup parah sehingga dapat mengakibatkan kerusakan jaringan, gitu ya. Tentunya ya bisa sampai ya mengeluarkan darah yang banyak gitu. Klien saya juga pernah sampai ada yang ya mengeluarkan darahnya cukup banyak gitu, dia menceritakan. Dan terkadang kalau udah seperti itu dia agak panik juga ya gitu. Nah, kemudian menurut Tesonalika dan Nurliana ini menjelaskan bahwa self harm adalah perilaku melukai diri, salah satu bentuk perilaku yang dilakukan untuk mengatasi gangguan emosi atau rasa sakit emosional dengan cara menyakiti diri sendiri tanpa ada niat untuk bunuh diri. Nah, sebetulnya ketika orang melakukan self harm belum pada upaya untuk melenyapkan diri atau menghilangkan diri, tapi lebih ke arah dia membutuhkan ya ekspresi emosional dengan cara melukai diri sendiri. Gitu. Nah, kemudian di sini menurut Jenny dan Klonsky, ya, perilaku melukai diri sendiri atau self harm atau self injury merupakan suatu bentuk perilaku yang dilakukan untuk mengatasi tekanan emosi dan rasa sakit secara emosional. Tadi ya sudah sama. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa menurut American Psychiatry juga di sini bahwa self harm bisa disebut juga non-suicidal self injury karena memang tujuannya bukan untuk bunuh diri ya. Yaitu perilaku yang memang sengaja melukai diri, yang melukai dirinya itu bisa dalam bentuk menyebabkan pendarahan, memar, rasa sakit yang ditujukan untuk menyebabkan kerusakan yang ringan yang tanpa disertai niat bunuh diri, seperti itu. Nah, di sini selain yang tadi dijelaskan pada definisi, ada beberapa bentuk yang mungkin kita bisa identifikasi dalam bentuk self harm yang sudah maksudnya sudah tervalidasi dalam penelitian ya, walaupun mungkin selain yang ada dijelaskan di sini ada juga gitu kan ya. Misalnya overdosis atau atau misalnya orang-orang yang menggunakan narkoba bisa jadi bentuk self harm yang ya ekspresinya seperti itu gitu ya. Kemudian ada mutilasi diri atau memotong ataupun mencakar. Bisa juga membakar diri, bisa juga merendam diri dalam air panas, membenturkan kepala ke tembok, kemudian menarik atau menjambak rambut. Nah, ini katanya kalau kata salah satu klien saya dibilangnya ini adalah self harm yang jejaknya sangat minim gitu ya, dan itu nggak bakal terlihat sama orang lain. Atau menggigit bagian badannya gitu ya. Selanjutnya di sini ada beberapa bahasan terkait dengan mitos dan fakta. Nah, self harm
sebagai ekspresi mencari perhatian. Belum tentu ya. Mungkin ada pada beberapa orang yang melakukan ini, tapi biasanya pada umumnya self-harm bukan ditujukan untuk menarik perhatian. Nah, kemudian self-harm merupakan upaya bunuh diri. Nah, biasanya orang yang melakukan self-harm belum sampai pada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Nah, orang yang melakukan self-harm menikmati rasa sakit. Belum tentu juga ya, semua yang melakukan self-harm itu menikmati rasa sakit dari akibat ya merusak diri yang dia lakukan. Nah, kemudian ini fakta-faktanya berdasarkan penelitian bahwa kebanyakan self-harm itu terjadi karena alasan pribadi ya gitu. Karena ya keinginan yang disebabkan oleh pribadi. Walaupun mungkin terkadang kalau sekarang ada sosial media ya, ada orang yang mencontohkannya dulu di sosial media, yang pada akhirnya mungkin dia punya preferensi bahwa untuk mengekspresikan emosi tidak menyenangkan itu dengan melukai diri. Nah, mungkin kalau contoh yang kaitannya dengan mengikuti sosial media, mungkin ketika ada beberapa tahun lalu, ketika ada salah satu anggota boy band itu One Direction, itu ya Zayn Malik ya, keluar dari One Direction, mereka itu ya punya kampanye untuk itu ya self-harm sebagai bentuk protes kepada Zayn Malik ya. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan modeling ataupun konformitas atau mengikuti kelompok lah ya, intinya seperti itu. Nah, tapi kasus seperti itu tampaknya tidak menjadi hal yang umum dalam alasan orang melakukan self-harm pada dirinya ya. Nah, kemudian terkadang juga kebanyakan orang melakukan self-harm sebagai cara mempertahankan diri, tapi bukan untuk mengakhiri dirinya ya, gitu, bukan untuk bunuh diri. Kemudian orang yang menyakiti diri sendiri melakukannya untuk mengalihkan fokus dari tekanan emosional dan mungkin mencoba untuk mengkomunikasikan tekanan emosional itu melalui itu ya aktivitas self harm yang dia lakukan kepada dirinya, seperti itu. Oke, nah ternyata berdasarkan penelitian itu ya yang sudah saya jelaskan, kebanyakan kasus-kasus self harm ataupun orang yang melakukan self harm adalah remaja, adalah ya remaja-remaja yang masih dalam proses pengembangan dirinya gitu. Nah, kenapa remaja menjadi poin ya ingin melakukan self harm itu ya? Karena ternyata pada masa remaja itu ya kita kenal dengan istilah pubertas itu ya, di mana istilah pubertas itu kan manusia beranjak dari anak-anak menuju remaja, di mana remaja itu masa yang abu-abu gitu ya, dibilang anak-anak enggak, tapi dibilang dewasa juga enggak gitu kan ya. Nah, tapi di sisi lain terkadang ya remaja merasa bahwa dirinya sudah memiliki kompetensi untuk bisa mandiri. Dan mereka pun ya sebetulnya memang dituntut untuk bisa terjun ke dunianya secara mandiri. Ketika ada masalah, ya diharapkan mereka bisa melakukan problem solving atau memecahkan masalah itu secara mandiri. Kalau memang membutuhkan orang tua, mungkin lebih ke arahan bagaimana cara menyelesaikannya dan lain sebagainya. Tapi terkadang gitu ya, karena mereka hubungan dengan orang tuanya jauh, kemudian tidak akrab, komunikasiku tidak baik dengan orang tua, yang pada akhirnya mereka bingung gitu, kemana saya harus mencari advice atau mencari nasihat terkait dengan masalah yang saya hadapi. Atau mungkin mereka tanya sama temennya juga mungkin pada kapasitas yang sama belum bisa melakukan penyelesaian masalah yang baik. Yang pada akhirnya ya
mereka bingung untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Yang akhirnya ya masalah-masalah yang mereka hadapi itu menjadi sebuah tuntutan dalam kehidupan sehari-harinya gitu ya. Yang ya tuntutan tersebut ya pastinya menuntut mereka untuk beradaptasi. Gitu. Tugas semakin banyak, kemudian mungkin ada masalah dengan guru atau dengan pihak lain yang mungkin mereka harus selesaikan sendiri. Misalnya dia udah dikasih motor, taunya nabrak orang lain. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya? Mending kalau nabraknya cuma nabrak bemper. Kalau nabrak orang sampai mengalami luka, bagaimana harus menyelesaikannya. Nah, itu terkadang menjadi tugas-tugas yang harus dicoba diselesaikan oleh remaja yang pada akhirnya mungkin itu menjadi sebuah tekanan-tekanan emosional tersendiri pada masa remaja. Nah, di sini juga yaitu dijelaskan bahwa masalah mulai kompleks dan menuntut penyelesaian diri secara mandiri. Kemampuan remaja mengatasi masalah terkadang masih kurang baik dan mungkin karena merasa kurang baik dalam menyelesaikan masalah menimbulkan emosi yang negatif terhadap dirinya dan efek yang negatif juga dan akhirnya tidak terkendali secara emosional. Kemudian pada masa remaja mereka kan belum terlalu bisa mengkalkulasi terkait dengan resiko dari sebuah perilaku. Misalnya ketika diajakin teman ngerokok ya tanpa mungkin berpikir panjang ya udah ikutan aja. Ketika ada yang ngajakin pakai narkoba mungkin karena diajak-ajak teman gitu karena supaya terlihat cool itu akhirnya ngikutin aja. Yang itu yang ya pada akhirnya memang pada masa remaja itu mereka cenderung melakukan tindakan-tindakan yang beresiko gitu ya. Yang pada akhirnya itu bisa mempengaruhi kondisi emosional mereka. Oke, nah kita masuk ke remaja dan self-harm. Nah, memang self-harm itu seperti dijelaskan pada definisi sebelumnya bahwa bisa dijadikan ekspresi emosi yang mungkin sulit untuk diungkapkan atau mungkin sulit untuk dijelaskan kepada orang, tapi emosi itu mengganggu di dalam diri yang pada akhirnya emosi ketidaknyamanan emosi tersebut dilampiaskan dalam bentuk luka gitu ya. Nah, NSSI atau non-suicidal self-injury lebih tinggi pada remaja. Nah, kemudian dijelaskan juga bahwa dalam sebuah penelitian setidaknya remaja biasanya mengalami episode NSSI sekali dalam hidupnya. Nah, berdasarkan data penelitian bahwa faktor remaja yang rentan melakukan NSSI adalah remaja yang mengalami kesepian, kemudian kesulitan untuk menangani pengalaman-pengalaman yang negatif yang ada di dalam dirinya, dan juga sulit untuk menangani konflik yang ada di dalam dirinya. Kemudian toleransi yang rendah terhadap masalah yang dihadapi, kemudian mengatasi masalah dengan cara emotional focus coping yang negatif, kemudian ada faktor eksternal dan internal yang bisa mengarahkan seseorang ke arah NSSI ya. Kemudian yang terakhir adalah pola komunikasi yang buruk dengan orang tua. Nah, biasanya ini menjadi faktor resiko orang bisa mengalami self-harm ataupun NSSI ya dalam kata lain. Nah, kita masuk ke kesepian. Kesepian itu apa sih terutama dialami oleh remaja itu seperti apa? Nah, terkadang kesepian itu bukan karena remaja dikucilkan atau tidak memiliki teman, tapi juga bisa disebabkan adanya perasaan gagal untuk memiliki hubungan sosial dengan orang di sekitarnya. Misalnya bisa jadi mungkin punya teman sih, tapi temannya tidak terlalu menganggap dirinya eksis, gitu kan. Tidak terlalu diapresiasi, baik bukan hanya sama teman, mungkin
sama orang tuanya pun seperti itu, yang pada akhirnya itu bisa menyebabkan perasaan kesepian pada dirinya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bila seseorang memiliki hubungan baik dengan keluarga, dapat meminimalisir rasa kesepian. Nah, misalnya kalau punya pola komunikasi baik dengan orang tua, ataupun dengan anggota keluarga yang lain, itu bisa meminimalisir kesepian. Nah, ada fakta yang mungkin menarik dijelaskan. Pada budaya yang cenderung individualisme, ya seperti budaya-budaya di luar negeri lah ya gitu, di barat gitu ya. Ternyata kalau misalnya diambil survei, mereka tuh cenderung memiliki tingkat kesepian yang rendah, karena mungkin ya udah terbiasa untuk melakukan sesuatu dengan diri sendiri, memutuskan dengan diri sendiri dan lain sebagainya. Tapi berbeda dengan budaya yang sifatnya itu ya seperti kita, budaya lebih mementingkan kebersamaan ya. Ternyata rasa kesepian itu lebih besar kalau misalnya kita ambil survei. Tapi rasa kesepian itu bisa hilang dengan adanya ikatan keluarga yang baik seperti di Indonesia ataupun seperti di budaya-budaya Asia gitu ya. Kan mereka lebih fokus ke lebih fokus untuk mementingkan kebersamaan dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kesepian juga bisa bermula dari komunikasi yang buruk dengan keluarga, yang menyebabkan ia merasa tidak berharga, tidak dianggap, dan kemungkinan melukai dirinya tinggi ya. Nah, kemudian pada akhirnya bila kesepian ini terjadi, biasanya orang yang mengalami kesepian akan mempersepsi dirinya secara negatif. Nah, kemudian kesepian juga biasanya dikaitkan dengan emosi negatif, kemudian adanya depresi, kekhawatiran, ketidakpuasan, dan banyak menyalahkan diri. Itu ya, orang-orang yang mengalami kesepian. Nah, bentuk kesepian ini bisa dibagi dua. Ada yang jenisnya emotional loneliness, gitu ya. Kaitannya ada yang family loneliness dan romantic loneliness. Kalau family loneliness ya karena ikatan keluarganya tidak hangat ya, membuat mereka kesepian. Apakah mungkin karena kurangnya kelancaran dalam komunikasi ataupun lain sebagainya. Kalau kaitannya dengan romantic loneliness adalah adanya rasa kekurangan dalam hubungan intim. Intim ini bukan kaitannya dengan hubungan seksualitas ya, tapi lebih ke arah intimate secara emosional gitu ya. Dengan terutama ya kaitannya dengan romantik ya, dengan pasangan, merasa bahwa kekurangan hubungan secara emosional dengan pasangan. Adapun social loneliness ini ya, kaitannya kalau social loneliness yaitu ya, merasa bahwa hubungan sosial dia tidak memberikan efek yang bisa membuat dia menghilangkan kesendiriannya ataupun merasa diakui oleh lingkungan. Nah, bisa jadi social loneliness terjadi karena ya akibat bullying ataupun akibat pengucilan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kesulitan menanggapi pengalaman negatif dan tingkat toleransi yang rendah terhadap masalah. Nah, di sini seperti yang kita ketahui dari fakta fenomena itu ya, bahwa ternyata remaja wanita atau remaja perempuan lebih cenderung senang melukai dirinya dibandingkan remaja laki-laki. Nah, kalau remaja laki-laki biasanya kalau menurut penelitian dia tidak lagi melakukan self harm tapi lebih advance lagi ya, langsung melakukan ya ke arah bunuh diri lah, intinya seperti itu. Nah, sebetulnya di sisi lain dibandingkan yaitu ya anak remaja laki-laki, anak remaja perempuan yang cenderung melakukan self harm itu lebih ya dia sih terlihat masih memiliki harapan ya untuk bisa
improve atau misalnya lebih maksudnya kayak punya harapan untuk ya oke lah mungkin sekarang lagi down gitu akhirnya melakukan self harm, tapi di sisi lain kayak masih ada harapan untuk ya oke nanti setelah lukanya selesai mungkin dia masih ada keinginan untuk hidup gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi perilaku self harm merupakan coping mekanisme atau mekanisme pertahanan diri untuk melepaskan diri dari kecemasannya. Nah, kemudian terkadang juga melukai diri menjadi saluran ya atas rasa gagal, kecewa terhadap orang lain atau misalnya kurangnya komunikasi yang hangat dengan orang tua ataupun orang-orang yang mungkin bisa memberikan dukungan yang signifikan kepada mereka. Nah, kemudian ada kaitannya dengan emotional focus coping negatif ya, di mana emotional focus coping negatif adalah penyelesaian masalah dengan cara memperkecil tekanan yang dirasakan dengan cara memperkecil tekanan itu untuk meraih rasa nyaman gitu ya. Pokoknya gimana nih supaya emosi yang aku rasain nggak enak ini, ya kalau misalnya marah kan ya, di sini rasanya gondok banget, pengen ekspresiin ke orangnya, tapi mungkin nggak bisa karena mungkin yang yang bikin kita marah adalah orang tua dan kita nggak berani misalnya, atau misalnya guru ataupun siapapun yang pada kaitannya kita nggak berani untuk mengekspresikan, yang pada akhirnya itu kayak numpuk di sini nggak nyaman ya. Oke. Untuk bikin nyaman emosi ini atau menghilangkan emosi negatif ini, apa yang harus saya lakukan? Ya pada akhirnya bisa ke area self harm ya. Self harmnya bisa dalam bentuk tadi ya, menggunakan narkoba ataupun misalnya seks bebas atau misalnya ya iris-iris tangan dan lain sebagainya. Nah, terkadang juga ya ini ya, orang remaja yang cenderung melakukan emotional focus coping negatif, mereka lebih lebih dekat dengan perilaku-perilaku merusak diri seperti mengkonsumsi alkohol, merokok dan cutting ya, ataupun melakukan self harm yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Nah, self harm juga dilakukan untuk memperoleh rasa nyaman atas tekanan atau stres yang dialami. Nah, kemudian kita masuk ke faktor eksternal dan internal. Nah, kalau misalnya kita lihat dari faktor internal, bisa jadi self harm itu merupakan ekspresi kebencian diri yang dilakukan oleh orang-orang yang terutama orang-orang neurotik atau orang-orang yang cenderung mengalami kecemasan ya. Itu juga bisa menjadi ekspresi dari perasaan minder, merasa tidak dihargai, merasa tidak merasa memiliki talenta, dan bisa jadi karena mementingkan orang lain juga gitu ya. Nah, kemudian kalau dari faktor eksternal itu bisa jadi karena pola komunikasi dalam lingkungan keluarga. Ada pola komunikasi protektif, misalnya mama tahu yang baik semua buat kamu. Jadi kamu harus pulang les nanti istirahat sebentar, habis itu belajar ya, kerjain PR, habis itu langsung istirahat lagi supaya badan kamu besok sehat atau seger lagi ketika mau melakukan aktivitas. Tanpa mungkin melakukan komunikasi yang tepat dengan si anak itu pengen apa sih, diberi kesempatan untuk membuka diri ya. Kemudian ada pola komunikasi laissez-faire di sini. Kalau di sini lebih ke arah bahwa orang tua nggak memiliki minat terhadap anaknya. Ya udah, kamu mau ngapain terserah. Ya hidup saya, ya kamu hidup sesuai apa yang kamu mau. Nah, itu ya pola komunikasi yang seperti itu. Nah, kemudian juga bisa jadi karena pola asuh yang terutama pola asuh yang otoriter ataupun pola asuh yang ya tidak fokus pada eksistensi anak gitu ya. Yang pada akhirnya juga akan membuat pola komunikasi seperti dua di atas ini gitu. Kemudian mengapa sih remaja gitu ya menyakiti dirinya sendiri? Jadi ya ekspresi emosi ya.
Lalu dari ekspresi emosi itu bisa ya itu ya, tujuannya ingin mengatasi perasaan negatif. Gimana nih perasaan negatif ini bisa hilang gitu. Atau misalnya ternyata dengan melukai diri itu kayak teralihkan ke lukanya itu. Nah, itu juga sering dikemukakan oleh klien-klien saya bahwa dengan ada luka ya kayak terekspresikan dalam luka tersebut, dan itu menjadi sebuah pleasure yang dinikmati, sebuah kenikmatan yang menyenangkan lah dengan adanya luka itu. Kemudian bisa jadi juga menghilangkan rasa bersalah dan kebencian pada diri sendiri, atau juga sebagai ekspresi komunikasi terkait dengan emosi yang dirasakan ya. Atau juga sebagai sebuah bentuk kontrol. Nah, aku nggak bisa nih ngontrol emosi aku nggak bisa menghilangkan emosi aku. Tapi mungkin kalau misalnya luka, kita bikin aja dalam bentuk luka. Ya kalau luka kan ya dikeluarkan sedikit darahnya, atau misalnya sampai ngerasa nyaman, ya udah habis itu diobatin, ditutupin, ya udah. Tapi ya kalau misalnya ada masalah nggak enak lagi, ya dilakukan lagi, diulang lagi. Nah kemudian ya itu ya, dengan menyayat diri mungkin karena udah pusing gara-gara emosi-emosi negatif, pada akhirnya dia merasakan hidup dengan yaitu ya menyayat diri. Nah, kemudian di sini ada siklus self harm. Nah, biasanya diawali dengan munculnya emosi negatif. Kemudian akhirnya emosi negatif ini memunculkan ketegangan pada dirinya sendiri, gitu ya. Ketegangan ini bisa dalam bentuk perilaku-perilaku tertentu, misalnya cemas, akhirnya tidak tenang, ataupun misalnya tremor, lain sebagainya. Akhirnya ketegangan ini memicu munculnya tindakan menyakiti diri atau self harm. Kemudian ini memberikan efek negatif, tapi mungkin efek positif, tapi mungkin ketika ada masalah lagi, atau mungkin ketika lukanya sembuh, memunculkan lagi efek negatif pada dirinya, dan akhirnya diulang lagi siklusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana nih caranya kita membantu anak-anak kita ya, mungkin kalau yang sudah memiliki anak dengan masalah self harm, ataupun mungkin kita sebagai remaja untuk melewati masa-masa tersebut. Saya remaja, kan maksudnya dengan teman-teman yang masih remaja gimana caranya gitu ya. Pertama, yang harus dilakukan adalah normalisasi perasaan putus asa. Ya berarti bagaimana caranya kita bisa mengatasi perasaan tersebut. Ya kalau misalnya di dalam konteks psikologi kita menyebutnya sebagai bagaimana kita melakukan regulasi emosi terhadap emosi negatif yang kita rasakan. Kemudian di sini ajarkan atau modelkan keterampilan mengatasi masalah ya. Kemudian selanjutnya perbaiki situasi. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita bisa mengajarkan untuk memodelisasi atau mencontohkan bagaimana mengatasi masalah. Nah, kira-kira kalau orang tua berantem di depan anak, apakah sesuatu yang tidak boleh banget? Nah, kalau saya diskusi dengan beberapa psikolog yang sudah senior ya, yang mungkin terkadang saya suka diskusi terkait dengan kasus dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang tua terlanjur gitu ya berkonflik di depan anak gitu, karena kan terkadang mungkin munculnya tiba-tiba gitu ya. Nah, sebetulnya mungkin itu ada ada blessing-nya juga gitu ya, ada manfaatnya juga. Nah, karena pada momen itu kita bisa menunjukkan kepada anak bagaimana rekonsiliasi penyelesaian masalahnya, gitu kan. Bagaimana kita menunjukkan bahwa oke, tadi ayah sama bunda berantem, tapi kami bisa loh menyelesaikan konflik tersebut, gitu. Nah, itu yang harus ditunjukkan kalau misalnya terlanjur ya berantem di depan anak, gitu misalnya. Atau misalnya
nggak sempet dulu kemana-mana gitu di depan anak akhirnya berantem ya. Tapi yang harus dilanjutkan adalah bagaimana menyelesaikan konflik tersebut, dan anak jadi tahu bahwa ya hidup ini pasti ada konflik, tapi konflik itu insya Allah bisa diselesaikan, pasti bisa diselesaikan. Itu yang perlu ditunjukkan. Kemudian yaitu ya, perbaiki situasi, ajarkan strategi untuk mengurangi ketegangan maupun ya menyelesaikan masalah ya tentunya ya, menyelesaikan konflik juga. Nah, terkadang banyak nih klien-klien saya juga mereka tidak mampu untuk menyelesaikan konflik dengan orang lain ataupun dengan dirinya sendiri, yang pada akhirnya ya datang ke saya gitu ya. Artinya dalam artian ya mereka pada akhirnya mengalami sebuah gangguan secara psikologi. Kemudian mengidentifikasi kegiatan positif, ajarkan model self-talk, dan meningkatkan rasa memiliki dan rasa keterhubungan dengan anggota keluarga lainnya. Nah, kemudian self-harm kaitannya dengan bunuh diri ya. Self-harm bukan bunuh diri, self-harm itu tidak terlalu, maksudnya akhirnya itu bukan, kalau orang yang melakukan self-harm tujuannya bukan untuk bunuh diri, tapi dengan adanya self-harm itu bisa menjadi jembatan kepada arah orang melakukan bunuh diri sebetulnya itu. Nah, kemudian mungkin kalau ada yang sudah terlanjur melakukan self-harm ya bisa dilakukan treatment. Nah, dalam proses treatment biasanya ya ada beberapa pengalihan yang bisa dilakukan untuk self-harm tersebut, misalnya mengepal es, kemudian menggambar garis merah pada kulit ya untuk mencerminkan bahwa ini tuh udah ada lukanya, jadi nggak usah gitu intinya. Kemudian juga bisa menggunakan karet gelang ya untuk meminimalisir dorongan untuk melakukan self-harm. Kemudian ya cari misalnya mengekspresikan kemarahan dengan cara yang lebih aman. Tapi kalau memakan cabai terlalu banyak juga berbahaya ya dok ya. Oke. Kemudian kita lihat juga. Nah, kenapa orang-orang self-harm ini sulit untuk meminta bantuan kalau misalnya dia mengalami masalah terkait dengan self-harm? Mereka percaya bahwa ya itu menjadi satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ya ini karena terlanjur belajar bahwa itu caranya. Kemudian takut memikirkan bagaimana untuk tidak melakukan self-harm, khawatir copingnya tergantikan kan, padahal kan itu memberikan rasa nyaman pada mereka. Kemudian khawatir kehilangan kendali, khawatir juga akan dicap negatif ya untuk orang lain. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika tahu ada yang self-harm, ada yang melakukan self-harm? Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Yang harus dilakukan adalah pastikan mereka aman, singkirkan peralatan yang bisa membahayakan, kemudian mendengarkan apa keluhan mereka, tunjukkan perhatikan, kemudian tanya jawab dengan mereka, dan kalau misalnya perlu ke rumah sakit ya lakukan rujukan ke rumah sakit. Nah, kemudian ini mungkin ada yang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan dalam memberi label ya kepada orang yang melakukan self-harm. Kemudian jangan pokoknya jangan terlalu diekspos lah bahwa mereka adalah orang yang melakukan self-harm, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau apa yang bisa dilakukan untuk menghilangkan self-harm bagi orang yang mungkin sudah terlanjur melakukannya? Ya, ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Ya, ada teknik visualisasi. Nah, biasanya ini akan diarahkan oleh psikolog ya. Kemudian bisa mengalihkan perhatian, mencari dukungan dari teman. Kemudian kalau misalnya musik bisa menjadi sarana untuk menenangkan diri, itu bisa dilakukan, ataupun olahraga. Kemudian mungkin kita bisa mencari satu orang dewasa yang bisa kita percaya, dan mungkin ya itu menjadi tempat kita untuk bisa mencurahkan emosi negatif. Kemudian latihan untuk tidak melakukan. Kemudian keluarga bisa menjadi dukungan kita untuk bisa terlepas dari self-harm, dan ya membantu kita untuk lebih baik lagi dalam meregulasi emosi. Kemudian menulis
kreatif bisa menjadi cara untuk mengekspresikan emosi daripada melakukan cutting-cutting ya, kemudian bermain, itu bisa menjadi alternatif, melakukan hal yang kaitannya dengan seni, atau berbicara kepada orang yang layak untuk kita jadikan tempat mengatasi self harm yang kita rasakan. Nah, ini ya. Nah, kemudian forgiveness is talking the knife out your own back, not using it hurt anyone else, no matter how they hurt you, gitu ya. So, forgive yourself. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Haizil. Oke. Terima kasih Mbak Citra atas pemaparan materinya. Jadi kita lebih paham ya saat ini apa itu sebenarnya self-harm, terus self-harm tidak selalu berujung dengan bunuh diri, ya, dan kita juga ketika ketemu orang yang melakukan self-harm, tidak boleh dijudge oleh seorang self-harmer dan sebagainya. Jadi kurang lebih ini kita udah paham lah tentang self-harm dan cara-cara mengatasinya. Mungkin ini terbuka untuk seluruh peserta. Bagi yang ingin bertanya boleh di chat di kolom komentar. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak. Untuk teman-teman yang mau bertanya langsung juga nanti boleh di raise hand, boleh langsung komunikasi ke Mbak Citranya, jadi boleh tanya jawab langsung. Mungkin ini kita baca dari kolom komentar dulu ya, Mbak ya. Pertanyaan yang pertama ya, Mbak. Oke, nah ini ada pertanyaan pertama dari Abdul Wais. Nah ini mungkin berkaitan dengan faktor eksternal tadi, ya kan salah satunya ada faktor di keluarga. Nah ini pertanyaannya bagaimana cara menghadapi orang tua yang selalu marah-marah. Nah itu kira-kira gimana, Mbak? Oke, ya ini terkadang menjadi dilematik ya. Mana dulu yang harus diintervensi, orang tuanya atau anaknya gitu ya. Tapi terkadang yang datang adalah anaknya ke saya. Orang tua saya gini gitu kan gitu. Terus pas ditanya dikonfirmasi ke orang tuanya enggak kok gitu. Saya kan cuma ngelarang dia gitu dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau misalnya sudah bisa satukan dua-duanya, kita akan cek bagaimana harapan ekspresinya, bagaimana harapan untuk ditegur, dan lain sebagainya. Tapi tentunya kalau misalnya yang datangnya hanya salah satu, misalnya terutama anaknya, yang harus kita lebih empowering lah intinya itu ya. Empowering itu apa? Lebih diberdayakan adalah ya kemampuan toleransi anak tersebut terhadap kemarahan orang tuanya. Mungkin bisa jadi ya bagaimana misalnya dia mengkomunikasikan harapan dia ketika dia ditegur sama orang tuanya, ataupun misalnya kaitannya dengan bagaimana proses disiplin orang tua yang mungkin perlu evaluasi atau kita bisa memberikan evaluasi. Ya, misalnya ya mungkin yang paling penting adalah bagaimana si anak tersebut mampu untuk menjelaskan kepada orang tuanya bahwa ada beberapa perilaku atau cara marahnya orang tuanya terhadap dia itu tidak dia sukai atau tidak membuat dia nggak nyaman gitu ya. Yang pada akhirnya ya mungkin ke depannya kalau misalnya terus-terusan begitu ya bisa mempengaruhi kondisi psikologisnya dia. Nah, bagaimana si anak itu bisa menjelaskan kepada orang tua apa yang dia harapkan terkait dengan pola kemarahan orang tuanya. Nah, di sini yang paling penting adalah kemampuan untuk berkomunikasi asertif ya, terkait dengan apa yang menjadi persepsi saya, apa yang saya harapkan, apa yang saya rasakan, dan harapan saya bagaimana orang tua ataupun ibu dan bunda merubah perilaku bunda terkait dengan mengekspresikan emosi marah kepada saya gitu. Nah, kalau kaitannya dengan orang tuanya mungkin ya kita bisa evaluasi apakah orang tuanya perlu pembelajaran regulasi emosi dan lain sebagainya mungkin. Nah, di sisi lain ya ketika orang tua mengekspresikan emosi bisa jadi anak juga memodeling perilaku ataupun ya bagaimana orang tua tersebut mengekspresikan kemarahan. Jadi
jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba beberapa tahun atau beberapa belas tahun kemudian si anak ini mengekspresikan cara yang sama ketika mengekspresikan kemarahan kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Gitu. Seperti itu. Oke, berarti harus dikomunikasikan apa yang sekiranya tidak cocok di anak pada saat orang tuanya marah tuh disampaikan gitu ya dok, ya Bu ya. Ya, Jadi betul. biar tahu menyalurkan amarah dan emosi si anaknya juga. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Ini teman-teman ada yang mau bertanya langsung mungkin? Ada yang mau raise? Oh, ini ada Rasida Sekar Maulida. Boleh di unmute aja. Halo, dengar nggak suara saya, dok? Ya, kedengaran Ibu. Halo, dokter, saya mau tanya. Kan bagaimana dengan kondisi seseorang yang keluarganya tidak mendukung, di mana dia merasa bahwa dia malah nggak punya keluarga, sedangkan kondisinya sendiri terbatas untuk mencari tenaga profesional seperti dokter untuk menyalurkan emosi yang dia rasakan. Tapi dia juga punya masalah kepercayaan alias trust issue di mana dia berpikir bahwa jika saya cerita orang lain nggak akan peduli. Dan orang lain juga udah punya masalah. Kalau saya tambahin dengan masalah saya justru merepotkan. Dan jika dibiarkan seperti itu, tentu emosi itu akan menumpuk dan menjadi bom waktu. Sedangkan dia sendiri kebingungan bagaimana cara mengatasinya. Nah, solusinya tuh seperti itu bagaimana ya dok? Karena jika mencoba bertanya kepada teman terdekat, pasti solusinya rata-rata umumnya mengatakan nggak usah dipikirin, dibawa santai aja, mikir yang enak-enak aja. Tapi kan kalau nggak kita salurkan emosi itu kan juga berdampak buruk untuk diri kita sendiri. Jadi solusi terbaiknya gimana dok untuk mengatasi secara mandiri tanpa melalui pertolongan orang lain? Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Citra. Mungkin bukan ke dokter ya Mbak, ke psikolog ya, lebih tepatnya. Ya. Iya, maaf Kak. Ya, nggak apa-apa. Terkadang kalau saya lagi ke rumah sakit atau lagi ada ya praktek di rumah sakit ya udah saya biarkan gitu, karena sulit untuk menjelaskan gitu. Apalagi zaman dulu ya gitu. Mungkin sekarang terkait dengan profesi psikologi dan dokter itu sudah paham. Nah, oke Mbak. Nah, memang yang perlu dipahami bahwa kita harus sadar kapan kita perlu bantuan dan kapan kita bisa menyelesaikannya secara mandiri. Kalau memang ternyata sudah perlu bantuan, sebetulnya ya pastinya kita harus mencari tenaga profesional untuk membantu. Karena kalau tidak ya akan bermasalah juga kita menyelesaikan secara sendiri. Nah, kalau memang sudah seperti itu, sebetulnya layanan-layanan kaitannya dengan psikologi, kalau misalnya di Jakarta, kebetulan saya tinggal di Jakarta dan beberapa puskesmas di Jakarta tuh sudah banyak yang ada psikolognya. Begitu juga kalau nggak salah di Bandung ya sudah ada. Yang saya tahu. Kalau teman saya juga ada nih di Jogja yang di mana puskesmasnya sudah ada psikolog juga gitu kan. Nah, sebetulnya psikolog sudah diberdayakan di puskesmas untuk di beberapa tempat. Nah, kemudian juga biasanya ada rumah sakit yang memang memiliki psikolog juga. Kalau misalnya hal itu sulit untuk dilakukan, ya tentunya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa memberdayakan diri sendiri juga, tadi empowering lagi gitu. Ya, coba bisa jadi mungkin alternatif membaca, mencari ilmu dalam buku bisa digunakan. Kalau memang benar-benar sulit untuk mencari. Kita kan mungkin pada umumnya di Indonesia sudah memiliki smartphone ya itu. Nah, smartphone-nya digunakan untuk mencari situs-situs yang bisa memberdayakan kita lebih baik lagi dalam kondisi terpuruk tersebut gitu. Tapi di sisi lain untuk mencari bantuan profesional ketika memang itu sudah diperlukan ya ada baiknya dicari caranya untuk mendapatkannya. Apalagi kalau misalnya memiliki BPJS ya gitu. Bisa digunakan atau misalnya kayak foundation yang bisa memberikan bantuan secara psikologis itu juga bisa. Nah, memang kalau
bukan ya masukan saya dan kritik saya terkait dengan layanan psikologi gitu, apalagi dalam masa pandemi gitu. Kebetulan saya pernah bikin artikel lah. Ada baiknya psikolog-psikolog itu ada di apa namanya level kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kebetulan saya dulu sempat ada program CSR dari salah satu perusahaan BUMN dan saya kebetulan ikut terlibat di situ. Jadi saya sempat nih melakukan konseling di Posyandu gitu, yang tingkatannya Posyandu gitu. Dan itu cukup banyak yang berminat untuk melakukan konseling tersebut gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, terima kasih banyak Dok atas jawabannya, sangat jelas dan sangat membantu. Oke. Mas. Terima kasih kepada Mbak Prasidya Sekar. Terima kasih juga Mbak Citra atas jawabannya. Mungkin kalau sekarang sih, kalau mau ke profesional bisa online juga ya Mbak. Nggak mesti harus tatap muka langsung juga ya. Iya, betul. Iya. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan mungkin finansial dan lain sebagainya, mungkin ya kalau misalnya alternatif buku masih bisa digunakan atau misalnya baca-baca situs terkait dengan psikologi ataupun psikiatri, ya itu mungkin bisa dilakukan ya dok. Gitu. Oke, iya. Ini ada pertanyaan dari kolom komentar lagi. Ini dari Tata. Saya sering konsumsi obat-obatan seperti paracetamol, panadol, antimo, dan lain-lain saat ada masalah atau memang sedang berada di posisi capek. Dengan begitu, saya akan lebih cepat tertidur karena efek dari obat tersebut dan setidaknya dengan tidur saya merasa tenang. Apakah itu termasuk self-harm? Bagaimana cara mengatasi rasa capek itu? Karena yang saya pikirkan langsung ke obat-obatan tadi. Mungkin gitu, Mbak. Ya, bisa itu menjadi sebuah pelarian ya. Tapi mungkin pelariannya untuk meredakan terutama ya gitu. Bagaimana nih dok? Emang benar nih panadol bisa meredakan yang tadi dikeluhkan gitu? Harusnya nggak efek ke situ ya Mbak ya. Tapi kalau panadol, kalau antimo mungkin ada efek ngantuknya, jadi mungkin itu membantu sih jadi gampang tidur. Tapi kalau panadol paracetamol sih mungkin tidak ke situ sih. Iya. Meredakan anti nyeri mungkin ya nyeri-nyeri ya bisa jadi sih. Iya, kebetulan mungkin saya juga mengajar tentang biopsikologi yang kaitannya antara psikologi dan medis ya gitu. Memang pada akhirnya pola-pola perilaku tersebut lebih ke arah kenapa diulang gitu, lebih ke arah ke jadi sebuah pola adiksi gitu ya, pola adiksi yang memang dengan pola adiksi tersebut dia mempercayai bahwa siklus yang dia lakukan itu bisa memberikan efek psikologi. Sebetulnya itu, mungkin itu ya kaitannya. Nah, kalau kaitannya dengan self-harm, mungkin itu perlu diidentifikasi lagi. Apakah memang karena ada pola adiksi atau memang karena ada pola pola menyakiti dirinya sendiri. Tapi yang kalau misalnya terkaitannya untuk meredakan, untuk menghilangkan dan lain sebagainya, meredakan ketidaknyamanan mungkin ya mungkin itu perlu ditelusuri lebih lanjut gitu ya terkait dengan alasan dari penggunaan obat tersebut. Apakah bisa lebih ke arah adiksi atau lebih ke arah self harm gitu ya. Seperti itu mungkin dok jawabannya, karena tadi ada yang masih sedikit abu-abu gitu. Kalau di psikologi kayaknya makanya perlu wawancara mendalam tuh karena itu perlu di-clearkan dulu alasannya apa gitu. Seperti itu. Mbak Tata ada lagi yang mau disampaikan mungkin boleh raise hand kalau mau ngobrol langsung atau boleh di chat di kolom komentar juga untuk menyampaikan itu kira-kira adiksi atau memang bentuk ingin self harm gitu ya Mbak Citra ya kira-kira ya. Oke, jadi nanti untuk Mbak Tata boleh kalau mau ngomong ngobrol langsung boleh raise hand, kalau mau disampaikan di kolom komentar juga boleh. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan ketiga dulu ya Mbak ya. Ini dari Nina. Assalamualaikum. Bagaimana mengatasi ketoksikan orang tua yang menjadi alasan si anak melakukan self-harm? Seperti contohnya selalu dibandingkan atau ekspektasi orang tua terhadap anak, tapi orang tua tidak memberi dukungan, jadi membuat anak nggak betah di rumah. Rumah jadi nggak nyaman. Ini mungkin kaitannya sama yang sebelumnya tadi ya.
ya, cara komunikasi antara anak dan orang tua tuh kira-kira gimana? Pola perilaku juga mungkin dalam keluarga itu apa sih yang membentuk akhirnya munculnya apa ya tadi ya pola-pola yang ke arah munculnya emosi-emosi negatif itu yang mungkin yang pada akhirnya harus direvisi lah ya gitu. Biasanya kalau kaitannya seperti itu kita akan melakukan family therapy ya kaitannya. Jadi ya harapannya ya semuanya bisa diperbaiki dan akhirnya hal-hal yang bisa memunculkan konflik-konflik bisa dihilangkan. Seperti itu. Baik, Dok. Iya. Jadi kalau family therapy itu harus ketemu anak dan orang tuanya ya, Mbak ya. Satu Jadi keluarga. saling dikomunikasikan gitu ya. Iya. Betul. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Alicia. Kak, gimana ya cara membantu teman yang mulai melakukan self-harm lagi setelah sudah lama sober, bebas, atau tidak melakukan self-harm tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan mereka? Dan dalam waktu itu kita juga belum tahu atau tidak dikasih tahu tentang apa yang sedang mengganggu mereka sehingga mereka bisa melakukan self-harm lagi. Itu kira-kira Oke. gimana, Mbak? Tentunya pastinya kalau teman yang bisa dilakukan adalah memberikan dukungan ya gitu. Nah, terkadang mungkin relapse atau balik lagi ya tentu kesempatannya besar ya gitu. Karena ya dia udah mempunyai sistem memori yang merekam bahwa dengan melakukan self harm itu bisa membuat nyaman. Yang pada akhirnya ya kenyamanan akan diulang gitu. Nah, tentunya yang paling penting adalah kita memberikan dukungan. Kalau yang tadi ya memberikan dukungan kepada dia, terutama kalau misalnya self harm itu terjadi, kita bisa bantu supaya barang-barang yang bisa membuat self harmnya semakin parah atau eskalasinya semakin tinggi, dia melukai dirinya dihilangkan. Kemudian juga ya pada akhirnya kita juga bisa membantu dia lebih menenangkan diri. Mungkin di salah lain sisi kita bisa mengarahkan dia untuk belajar relaksasi. Relaksasi itu bisa macam-macam, salah satunya dari pernapasan gitu ya. Teknik pernapasan, mungkin kalau dia sudah punya, ingatkan lagi tentang teknik pernapasan untuk meredakan kecemasan itu seperti apa. Dan seperti itu ya, intinya lebih ke arah dukungan gitu. Supaya dia ya kalau misalnya self harmnya terjadi, gimana supaya nggak sampai fatal banget lah, intinya seperti itu. Oke. Berarti memang kita memberikan dukungan positif ya, Mbak ya. Sama tadi kan ada di poinnya juga mendengarkan ya. Mungkin ikut mendengarkan apa yang menjadi masalah dari teman kita yang sedang mengalami self-harm. Ini sekali lagi diingatkan juga kepada para peserta, nanti ada link absensi, nanti boleh diisi link absensinya sambil kalau ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan juga untuk ditanya di kolom komentar. Ini untuk teman-teman ada yang mau raise hand lagi mungkin, yang mau ngobrol langsung ke Mbak Citra terkait self-harm atau kesehatan mental lainnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau belum ada, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari kolom komentar dari Bapak Abdurrahman. Pertanyaannya, apakah anak pang yang menato tubuhnya, pakai anting di hidung dan telinga, bahkan bagian lainnya, itu termasuk self-harm? Bagaimana solusi terbaik untuk membantu mereka agar lepas dari pergaulan seperti itu? Oke, baik. Kalau kaitannya dengan anak pang, memang ada pola budaya yang mereka adopsi di dalam komunitasnya lah ya intinya, bahwa menato diri, pakai aksesoris yang kelihatan itu ya angker gitu, kelihatan sadis lah ya gitu, pakai yang ada tajam-tajamnya dan lain sebagainya. Sebetulnya itu pola budaya dalam komunitas mereka. Nah, anak pang itu sebetulnya terjadi karena mereka mengekspresikan rebelnya mereka ya, mengekspresikan ketidakcocokan mereka dengan norma yang berlaku di masyarakat. Sebetulnya itu sih asal mulanya kenapa pakaiannya seperti itu.
Nah, bisa kalau nggak, ya ini kalau saya pahami dari pola yang saya baca terkait dengan anak pang, jadi tato dan lain sebagainya itu bukan bentuk self harm, tapi bentuk ekspresi mereka ingin menentang norma, menentang tatanan budaya yang memang sudah terbentuk di dalam masyarakat kita gitu, yang dimana mereka menganggap bahwa tatanan budaya yang kita berlakukan saat ini itu membuat mereka nggak nyaman gitu intinya, dan mereka ingin keluar gitu ya, outsider gitu ya dari tatanan norma. Sebetulnya itu kalau mungkin untuk anak pang yang saya pahami. Jadi bukan ada kaitannya dengan self harm gitu. Nah, bagaimana membantu mereka keluar dari nilai-nilai pang tersebut, ya tentunya kita harus melakukan pendekatan ya, ataupun ya mengkomunikasikan terkait dengan kenapa di dunia ini ada norma dan lain sebagainya, mungkin semendasar itu sebetulnya kalau sama anak pang. Begitu, Dr. Haizi. Kita kembali. Oke, berarti itu budaya ya Mbak ya, jadi bukan bagian dari self harm. Nah, ini terkait yang ditanyakan soal obat-obatan tadi Mbak, yang paracetamol, Panadol dan lain-lain tadi. Ini udah direspon oleh penanya. Jadi ini penanya pada saat itu sedang mengalami masalah keluarga, jadi terkadang tuh konsumsi obat-obatannya bisa 6 sampai 11 butir. Jadi bukan sesuai dengan dosisnya lagi, sudah lebih dari dosis. Kalau itu apakah termasuk bagian dari self harm? Nah, saya sih masih berpikiran itu bukan self harm, karena kami memiliki teori ya terkait dengan teori, namanya teori reinforcement ya, reinforcement atau konsekuensi lah intinya kayak gitu, bahwa kenapa orang melakukan sebuah perilaku reinforcement, ada yang memang untuk mendapatkan sesuatu yang ya pokoknya orang melakukan suatu tindakan untuk mencari efek yang positif bagi dirinya. Nah, reinforcement itu ada yang sifatnya positif, misalnya gini, kalau kita belajar, pasti kita akan mendapatkan nilai yang baik. Berarti itu reinforcement positif ya. Tapi juga ada yang sifatnya reinforcement negatif. Nah, misalnya kalau kita lagi gatel-gatel, terus kita kasih salep, kan gatel-gatelnya hilang ya. Nah, berarti kita mencoba menghilangkan ketidaknyamanan dengan memberikan salep tersebut. Nah, tadi tujuannya bahwa menggunakan obat untuk menghilangkan ketidaknyamanan gitu. Sebetulnya mungkin itu lebih ke arah ya, yang dikejar adalah reinforcement-nya. Saya belum melihat bahwa itu sebagai bagian dari self harm sih, mungkin kalau sampai situ ya gitu penjelasannya. Iya, tadi dijelaskan kalau misalnya setiap ada masalah gitu ya, beliau konsumsinya bisa 6 sampai 11 butir. Berarti itu bisa jadi reinforcement karena keinginan untuk melepaskan pelarian, untuk melepaskan keluhannya itu ya Mbak ya. Jadi konsumsi obat-obatan. Nah, tapi ya itu ya, mungkin kalau misalnya akhirnya merusak ya bisa jadi self harm juga ya gitu, seperti itu. Iya. Oke, baik. Itu. Ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi Mbak. Oh, ini ada yang raise hand. Raisa boleh langsung unmute aja mungkin. Baik, mohon maaf, apa suara saya terdengar? Terdengar. Ya, jadi saya mau bertanya sama dokter terkait self-harm. Mungkin saya nggak tahu yang terjadi sama saya itu sebenarnya self-harm atau bukan, dok ya. Jadi setahu saya self-harm itu kan suatu hal yang dilakukan dengan sadar, penuh kesadaran. Tapi ketika saya lagi capek, saya lagi bingung sama semuanya, itu tuh seperti ada suara-suara dari kepala saya, ada bisikan, teriakan, dan lain sebagainya, yang menyuruh saya untuk melakukan suatu hal, suatu tindakan yang di luar kendali saya. Jadi sebenarnya saya nggak mau ngelakuin itu, dok. Tapi mereka tuh seolah menyiksa saya dengan banyak suara. Jadi nggak cuma satu, ada banyak yang mengatakan, kamu nggak pantas hidup, kamu ada sebaiknya kamu mati aja. Dan mereka menyuruh saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat di luar kendali saya gitu loh. Ketika saya mencoba melawan, suara-suara itu makin banyak, dan itu membuat saya semakin tersiksa.
ketika saya cerita sama orang-orang di sekitar saya, yang mereka bicarakan cuma lebay kamu, apalah, nggak usah didengarkan, bisa diabaikan. Kenyataannya itu nggak bisa saya abaikan, Dok. Kira-kira itu baiknya saya harus kemana ya? Apakah bisa diselesaikan secara mandiri atau mungkin harus pergi ke psikolog atau psikiater? Oke, baik. Raisa, semoga lagi oke ya hari ini. Oke, nah tentunya kalau mungkin saya koreksi lagi tadi yang dijelaskan Raisa bahwa tidak semua self harm itu disadari. Terkadang ada yang sifatnya impulsif, ya, yang aduh udah kesel banget langsung diambil pisau dan langsung lukai tangannya, gitu ya. Itu bisa terjadi karena ada dorongan impulsivitas, gitu kan ya. Nah, tentunya kita harus merevisi impulsivitas itu kalau memang sudah polanya ada self harm. Nah, kalau ada kaitannya dengan tadi suara-suara dan lain sebagainya, mungkin yang perlu dicek apakah itu bentuk halusinasi, gitu ya. Kalau yang saya lihat ada arah ke sana, gitu ya. Ada arah ke halusinasi. Nah, pastinya kalau misalnya halusinasinya sudah berat, bukan sudah berat sih, sudah banyak dan sudah mengganggu, tentunya perlu ada penanganan secara profesional, terutama untuk kaitannya dengan halusinasi. Itu biasanya yang menangani adalah psikiater. Kita juga sebagai psikolog ada ranahnya masing-masing. Kalau kaitannya sudah mengganggu secara fisik dan lain sebagainya, kita akan merujuk ke psikiater untuk bisa membantu menangani hal tersebut, gitu. Oke, nah mungkin itu ya kaitannya dengan suara-suara yang didengar oleh Raisa. Bagaimana, Raisa? Baik, terima kasih, Dok, atas jawabannya. Sangat membantu buat saya. Oke. Jadi tadi kita lanjut ya, Dok. Pertanyaan dari kolom komentar ya, Mbak ya. Ya, sip. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Hafizi. Pertanyaannya, lelaki biasanya kalau dia stres pasti mengonsumsi rokok. Nah, apakah ada cara yang paling efektif agar kita berhenti merokok? Nah, ya mungkin kaitannya dengan treatment untuk berhenti merokok ya. Pastinya kita akan melakukan beberapa prosedur-prosedur terkait dengan merubah perilaku dari perilaku yang tidak sehat menjadi perilaku yang sehat, gitu ya. Nah, tentunya itu akan ada prosedur tertentu. Tapi, mungkin yang perlu, kalau misalnya belum ketemu sama profesional, yang perlu dilatihkan kepada diri kita adalah awareness atau kesadaran. Bener nggak sih ketika gue pengen ngerokok rokok itu penting pada saat itu, gitu kan ya. Oke, kalau nggak penting bisa nggak dihindari, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana mengembangkan awareness-nya dulu, kesadaran dulu bahwa tindakan yang akan kita lakukan itu penting nggak sih? Gitu. Ini tuh ya. Silakan Dr. Haizil. Oke. Ini ada pertanyaan juga, Mbak. Assalamualaikum, bagaimana cara memahami anak yang mempunyai masalah tentang broken home sehingga mempunyai sikap yang susah diatur dan dikasih tahu dan suka menyalahkan diri sendiri? Tentunya ya yang paling penting adalah komunikasi untuk merevisi atau membetulkan persepsi-persepsi yang salah terkait dengan persepsi negatif tentang dirinya, ataupun kalau ada broken home dan dia marah-marah ke lingkungan, pasti ada kemarahan kepada lingkungan kan ya, ada persepsi negatif terhadap lingkungan yang pada akhirnya ya dia mengekspresikan seperti bermusuhan dengan lingkungan, seperti itu. Ya tentunya kita harus menyelami bagaimana dia mempersepsikan lingkungan maupun mempersepsikan dirinya. Dan itu mungkin bukan sesuatu yang kayak sekali dua kali ya ngasih taunya, mungkin bisa jadi berkali-kali gitu. Seperti itu. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir sih sepertinya, Mbak. Self harm itu sama tidak dengan self injury dari Muhammad Hafizi juga? Sama. Tadi seperti yang dijelaskan
definisi ya self injury, self harm atau NSI ya. Itu ya. Self harm seperti itu. Ya, berarti sama ya Mbak ya antara self harm dan self injury. Mungkin ini kita ada waktu kurang lebih 8 menit lagi. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung lagi? Boleh langsung di raise hand atau ada yang mau bertanya di kolom komentar atau ada pertanyaannya yang dirasa belum dibacakan, boleh di send ulang mungkin kalau ada pertanyaan yang terlewat. Tapi rasanya semuanya sepertinya sudah dibacakan sih. Ya mungkin tipsnya untuk teman-teman yang mungkin sudah terlanjur mengalami self injury atau self harm ya, ketika dorongan itu muncul ya, pertama mungkin kita bisa membangun awareness atau kesadaran, oh ya ini ada dorongan nih di dalam kita untuk melakukan self harm, yang kemudian pada akhirnya kita bagaimana caranya kita untuk mengalihkan keinginan untuk self harm tersebut. Saya ingat nih, saya punya klien umuran SMA ya, SMA kelas 3 SMA lah. Dia self harm dengan segala latar belakang masalahnya yang pada akhirnya dia membentuk dia jadi self harm gitu. Yang ya dia berhasil untuk mengalihkan, untuk melakukan self harm dengan cara dia punya kayak gelas plastik, mungkin kayak gelas plastik yang tapi dia nggak mudah pecah, kayak yang dari silikon gitu ya. Ketika dia marah dan ada dorongan untuk self harm, dia suka lempar gelas itu. Tapi karena gelasnya dari silikon jadi nggak mudah pecah ya. Dia lempar berkali-kali sampai dia mulai agak mereda. Nah, itu salah satu alternatif yang bisa dilakukan sebelum, yaitu ya, hal-hal lain kita siapkan kepada diri dia terkait dengan mentoleransi masalah, menyelesaikan masalah, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dilakukan. Iya. Itu mungkin tips and triknya ya Mbak yang bisa dilakukan. Tapi kira-kira kalau untuk self harm sendiri, kapan sih kita harus mencari profesional untuk berkonsultasi? Kadang-kadang kan ada orang ngerasa bahwa kayaknya ini masih normal-normal aja atau belum merasa butuh untuk ke profesional. Kira-kira kalau dari Mbak Citra sendiri, sarannya bagaimana? Karena saya dosen ya, jadinya agak sedikit-sedikit teori nih ngomongnya gitu. Beberapa hal yang menjadi indikasi bahwa kita membutuhkan profesional. Ketika perilaku tersebut mengganggu diri kita, gitu. Udah gak nyaman nih, tiap kali mau marah harus cari pisau dan harus melakukan ritual self harm gitu ya. Kedua, orang di sekitar sudah mulai merasa nggak nyaman atau komplain dengan perilaku tersebut. Mungkin karena khawatir kamu jangan kayak gitu terus. Nah, berarti itu udah tanda nih. Atau yang terakhir adalah apa yang dilakukan itu membuat kondisi stres pada diri kita itu. Aduh, kenapa ya aku self harm? Ini ada yang salah nggak sama diri aku? Aku harus ngapain itu? Nah, itu berarti udah tanda bahwa kita membutuhkan bantuan profesional. Seperti itu. Ada faktor di diri sendiri juga, ada faktor dari lingkungan juga ya Mbak, yang membuat kita perlu mencari profesional untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke. Oke, mungkin tidak ada lagi sepertinya yang mau bertanya. Terima kasih kepada Mbak Citra. Satu lagi mungkin ada jalan. Tadi saya lupa keselip. Nah, salah satu yang mungkin bisa menghindarkan kita dari self harm adalah yaitu ya pemaknaan positif terhadap diri kita, itu juga penting. Karena self harm biasanya berawalnya itu dari persepsi negatif pada diri kita. Nah, belajar untuk menghargai diri kita, belajar untuk memberikan apresiasi positif terhadap diri kita, belajar untuk intinya lebih positif terhadap diri kita, terutama diri kita ataupun terhadap lingkungan. Intinya seperti itu. Baik. Belajar self love berarti ya Mbak? Betul. Iya, oke. Nah itu dia tadi ya tips and trick dari Mbak Citra. Mungkin Mbak boleh disampaikan kalau misalnya teman-teman di sini ada yang mau berkonsultasi langsung dengan Mbak Citra, mungkin bisa dihubungin
di mana mungkin bisa dijumpain atau online lewat apa? Oke, baik. Mungkin ini jadi dikasih kesempatan buat itu ya. Iya, Eh, promosi mana tak? Saya kebetulan apa namanya praktek rutin di salah satu biro di Ruang Tumbuh namanya. Kalau bironya tersebut adanya di Pondok Gede sih sebetulnya. Di Pondok Gede, kalaupun misalnya teman-teman mau online bisa. Kemudian juga untuk alamat dan lain sebagainya bisa diakses di IG. Ketik aja Ruang Tumbuh gitu kan. Bentuknya, logonya kayak tadi yang ada di apa namanya perkenalan CV saya ya gitu. Seperti itu kalau mungkin teman-teman masih ingat. Itu ya, itu mungkin Mas Dok. Oke, iya. Berarti boleh diakses di ruang tumbuh ya, Mbak ya, untuk lebih lanjutnya nanti ya. Iya. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Citra. Terima kasih atas pemaparannya materinya pada pagi hari ini yang luar biasa sekali. Memberikan insight yang baru untuk kita tentang self-harm, tentang mental health juga. Sebelum kita mengakhiri eh, sesi kita pada pagi hari ini, kita mau foto dulu ya Mbak. Foto bareng virtual dulu. Jadi bagi teman-teman peserta, mohon diaktifkan mungkin kameranya. Kita mau ambil foto. Boleh sambil diaktifin kameranya. Oke. Mbak Nurul udah siap Mbak? Siap ya Mbak ya? Ya, kita foto ya. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi mungkin boleh gaya bebas mau ngasih oke atau apa gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih semuanya kepada seluruh peserta. Terima kasih juga kepada Mbak Citra. Terima kasih atas pemaparan materinya pada pagi hari ini. Bagi teman-teman juga diingatkan untuk boleh dilakukan dokumentasi kita pada pagi hari ini, dokumentasi virtualnya. Nanti boleh diupload di IG story masing-masing. Jangan lupa untuk tag @citasehat dan @gandengkawan. Ya, jadi diharapkan partisipasi seluruh peserta untuk mengupload ya kegiatan kita webinar kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link kehadiran ya yang tadi sudah di-share di kolom komentar. Dan mungkin cukup sekian untuk pagi hari ini. Saya Dr. Haizil Puadi. Mohon maaf, mohon undur diri kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, terima kasih Mbak. Udah